ditanya apa konsep belajar, saya akan menjawabnya dari perspektif filsafat teologi. Belajar itu bukan sebuah proses pencarian informasi semata, tetapi sebuah proses pembentukan diri, di mana melalui belajar seseorang bisa mencapai kebenaran, bisa memahami realitas, dan dengan itu dia sampai pada kepenuhan hidup. Belajar itu dilakukan lewat dialog akal budi dengan realitas. Melalui dialog itu kita tidak hanya bisa memahami realitas yang ada di sekitar kita, tetapi dengan pemahaman realitas itu kita bisa memahami siapa kita, apa tujuan hidup kita, dan dengan itu kita memperoleh apa yang kita sebut sebagai makna hidup. Maka belajar itu bukan hanya sebuah proses pencaharian informasi akan pengetahuan, tetapi juga satu proses pembentukan diri yang dicapai lewat penemuan akan makna hidup. Saya memiliki beberapa tips sederhana untuk teman-teman di luar sana dalam proses belajar. Yang pertama sekali, belajar itu bukan untuk menghafal, tetapi memahami. Maka ketika kita belajar, kita membutuhkan waktu, jeda untuk memahami dengan sungguh-sungguh apa yang kita baca. Lalu yang kedua, dalam belajar perlu konsisten. Belajar itu bukan seperti orang yang kita sedang berlari maraton. Tunggu saat butuh baru kita belajar atau membaca sesuatu. Itu perlu dibuat secara konsisten setiap hari. Lalu yang ketiga, tips yang ketiga, kita berdialog dengan apa yang kita pelajari. Dalam hal ini, kita berdiskusi. Kita menginternalisasi apa yang kita pahami itu dengan membangun ruang diskursus dengan teman-teman sekelas atau teman dekat kita. Lalu yang terakhir, kita membuat catatan aktif. Catatan aktif itu adalah kita meringkas kembali apa yang kita pelajari itu dengan bahasa kita, dengan apa yang kita pahami. Lalu untuk teman-teman yang sedang belajar filsafat dan teologi, lebih khususnya lagi untuk para calon imam, tips sederhana dari saya untuk belajar ini, yang pertama, mesti ada kesadaran bahwa belajar itu bagian dari formasi. Formasi dalam arti dia bagian dari pembentukan jati diri sebagai calon imam. Itu mesti ditanamkan sebagai tips yang pertama, kesadaran. Lalu yang kedua, filsafat dan teologi itu tidak dilahir dari kebisingan, tapi lahir dari keheningan. Maka deep learning itu mesti dihidupi dalam diri ataupun dalam komunitas. Karena filsafat dan teologi itu satu ilmu yang membutuhkan ketetapan hati dan budi kita untuk terus berdialog dengan apa yang kita pelajari. Lalu yang keempat, buat catatan aktif. Catatan aktif yang saya maksudkan adalah menemukan gagasan-gagasan utama dalam proses belajar filsafat maupun teologi, lalu kemudian coba itu didalami gagasan-gagasan kuncinya. Dengan itu kita bisa memahami dengan baik apa yang kita pelajari. Lalu membangun ruang diskursusnya, entah itu di kelas ataupun di lorong, di kamar,
Nah, semua itu dihidupi dengan tujuan supaya kita betul-betul memahami apa yang kita pelajari dan kemudian membaginya kepada orang. Dan yang terakhir, di seminari, di komunitas ada ritme, pola aturan yang sudah ada, dan sebaiknya gunakan waktu yang sudah disediakan oleh seminari itu untuk betul-betul mendalami filsafat dan teologi. Saya mulai dari satu refleksi bahwa ketika seseorang belajar filsafat dan teologi, seseorang itu dibentuk cara berpikirnya, lalu kemudian cara dia menegaskan identitasnya di ruang publik. Artinya bahwa filsafat dan teologi membantu seseorang itu bisa mengetahui apa yang perlu ia buat untuk dunia di sekitarnya, dan itu mesti dimulai dari dirinya sendiri. Filsafat dan teologi itu satu pembentukan jati diri seseorang supaya orang itu bisa membantu atau turut berkontribusi melalui keberadaannya terhadap realitas yang ada di sekitarnya. Dimulai dari diri sendirinya dulu, pembentukan dirinya menjadi orang yang berguna bagi dirinya dan bagi orang lain. Lalu yang kedua, filsafat dan teologi juga membantu bagaimana memahami persoalan-persoalan sosial. Nah, kita bisa membidik persoalan-persoalan sosial itu dari perspektif filsafat atau teologi. Nah, saya mengambil contoh persoalan kaum buruh. Kita bisa melihat persoalan kaum buruh itu dalam terang iman. Nah, lalu kemudian direfleksikan. Lalu dari refleksi itu kita melahirkan gerakan-gerakan untuk membantu mereka itu bisa keluar dari lubang kepahitan, kesulitan, ataupun ketidakadilan. Sehingga bagi saya secara pribadi, ilmu filsafat dan teologi itu ilmu yang sangat relevan, ilmu yang sangat kontekstual saat ini. Karena dia bisa membaca, dia bisa memberi nilai dan memberi makna terhadap realitas. Refleksi akhir saya tentang belajar sesungguhnya selalu bermula dari rasa ingin tahu. Di mana saja rasa ingin tahu itu bermekar, di sana belajar menemukan keberadaannya. Dan di mana saja rasa ingin tahu itu meredup, di sana juga belajar kehilangan keberadaannya. Karena itu, jangan pernah kehilangan rasa ingin tahu. Karena dari rasa ingin tahu, muncul atau lahir cinta tanpa akhir akan belajar. Teruslah mencari tahu.